سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Nian, yang terhormat Ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi Dr. Andes Haji Ahmadi Haji Main, yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimi, yang saya hormati Kiai Haji Enjum Juhanda, yang saya hormati Ustadz Insinyur Homsin, yang terhormat Kiai Haji Imam Wahyudi SAG, dan yang saya hormati para alim ulama, para ketua DKM masjid dan musola, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat berkesempatan hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Salawat serta salam marilah kita tumpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini atas nama pengurus atau DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin, hanya ingin menyampaikan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM dan pengurus Masjid Al-Hidayah yang telah memberikan atau mempersilahkan tempatnya untuk dipakai pelaksanaan kuliah subuh yang mendapat giliran masjid kami, yaitu Masjid Jami Al-Muqarrabin. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan atau penyambutan kami di Masjid Al-Hidayah ini barangkali kurang sopan atau kurang berkenan. Kami mohon juga dimintakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila nanti ada hidangan atau bawaan yang barangkali kami persiapkan kurang enak atau kurang berkenan, kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain daripada itu, kami atas nama DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin
menyampaikan bahwa kenapa kami bisa sampai menggunakan tempat Masjid Jami Al Hidayah ini, karena menurut peraturan COVID atau protokol kesehatan masjid kami kurang bisa menampung jamaah yang begitu banyak. Oleh karena itu kami terima kasih sekali kepada Masjid Al Hidayah. Barangkali itu aja yang bisa saya. Atas nama DKM Masjid Jami Al Muqarrabin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kita senantiasa selalu berdoa, semoga keadaan seperti ini, yaitu di masa pandemi COVID-19, semoga cepat berlalu dan kita berupaya untuk segala cara bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 ini, yaitu kita harus selalu mentaati atau mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini, dan semoga Allah segera mengkabulkannya dan COVID-19 segera berlalu dari bumi tanah air kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, ketua koordinator kuliah subuh Rabu pagi, ketua koordinator kuliah subuh Ahad pagi, ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, wabil khusus sahibul bait, ketua masjid Jami Al-Mukarrabin Bapak Haji Solihin beserta seluruh jajarannya. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majlis ilmu ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita bingkiskan kehariban, kepangkuan penghulu alam, junjungan kita baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan tercatat sebagai umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini adalah guru kita Kiai Haji Imam Wahyudi SAG. Dan tadi ketua sudah bilang bahwa ceramah agama sampai jam 5:30. Karena kebetulan sebagian bapak-bapak mungkin tidak menghantar sekolah,
Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Imam Wahyudi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa midadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Yang pertama, pengurus warga besar Masjid Al-Muqarrabin, dan yang kedua keluarga besar pengurus Masjid Al-Hidayah. Yang mohon maaf, kedua pengurus masjid tersebut saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah. Terutama guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, di antaranya yang mengimami sholat subuh berjamaah, guru kita Kiai Haji Sulaiman Rahimin, yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Jumju Handa LC, koordinator kuliah subuh Rabu pagi Bapak Haji Ahmadi beserta jajarannya, koordinator kuliah subuh Ahad pagi Pamanda Bapak Haji Madani, serta para guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, pengurus masjid, mushola, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, di bulan yang penuh makna ini kita kembali dapat bersua. Kita merenung sejenak dalam kesucian hati, dalam rangka kita menyelam ke dalam samudra Muharram. Mudah-mudahan hijrahnya kita secara fisik maupun mental, hijrahnya hati kita selangkah demi selangkah, gaddaman ala gaddamin ausa, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ini episode kedua. Rabu yang kemarin episode yang pertama yang sudah disampaikan oleh guru kita masalah kemerdekaan. Saya mengambil salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Attas min Hadramaut. Nama kitabnya sangat simpel, Al-Qirtas. Ada satu bab yang di dalamnya meliputi tentang kemuliaan bulan Muharram. Apa kata beliau? Majaa fil Qur'ani min du'ail anbiya'i wal malaikati wal mu'minin. Kata Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Attas,
Di bulan Muharram banyak sekali kejadian-kejadian yang membahagiakan para nabi dan para rasul. Beliau-beliaulah yang saat itu meraih dan menggapai kemenangan. Banyak di antara salah satu para nabi, dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ulama-ulama pun mengajarkan di bulan Muharram inilah kita diperbanyak untuk membaca istighfar. Namun saya tidak memberikan arahan bagaimana upaya kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Ali di Hadramaut bersama para habaib yang lainnya, setiap masuk bulan Muharram, orang-orang Hadramaut, Madinah, Mekah itu keluar ngapain? Mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, mengeluarkan infak kepada orang-orang yang lewat di depannya. Saya cerita singkat saja di zaman Nabi Allah Ibrahim lah. Nabi Ibrahim alaihissalam Pak punya murid. Ini anak muda. Ketika suatu malam ini anak muridnya datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maksud kedatangannya minta doa restu kepada beliau. Apa kata ini anak muda? Ya Ibrahim Khalilullah, wahai Nabi yang dimuliakan oleh Allah, besok pagi saya mau nikah. Mau ngapain Pak? Nikah. Siapa? Saya. Mau nikah. Ini anak muda Pak. Besok pagi ya Nabi saya mau nikah, tolong anterin saya ngebesan. Jam berapa? Jam 7. Panjang lebar kalam ucapan cuma itulah, ini murid minta restu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini bukan hanya di zaman Nabi Pak, kadang-kadang kita pun sama. Kita mau nikahin anak, datang ke rumah guru, minta apa? Minta doa restu, minta dianterin. Kunjung datang ini anak muda, panjang lebar kalam, kemudian bicara ini dan itu. Izinlah ini anak muda untuk apa? Pulang, yang namanya sudah larut malam. Setelah pulang, tiba-tiba ini sosok malaikat Israel. Kenal sama malaikat Israel Pak? Saya aja nggak mau kenalan Pak. Datang ini sosok malaikat Israel menghampiri Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, labbaik Israel. Kata Nabi Ibrahim, tumben ya Israel, kau menghampiri saya, kau mendatangi saya malam-malam gini. Apakah saatnya saya akan kau cabut? Bukan. Kau masih lama ya Ibrahim. Terus mau ngapain? Saya ingin memberikan satu kabar kepada dirimu. Kabar apa? Tadi anak muda yang datang kepadamu, murid kau satu-satunya, murid yang soleh. Besok katanya mau nikah. Iya, mau nikah dia. Terus gimana? Besok dia bakal meninggal. Diem ini Nabi Ibrahim. Kalau bahasa kita kan ya tega-tega banget, tegel-tegele kan begitu ya. Tega banget. Entar dulu kek, besok dia mau nikah kan kasihan. Nabi Ibrahim diam sejenak, membisu dalam juta makna. Dia pengen protes, emang ini pimpinannya para malaikat dari malaikat Jibril. Pengen protes kagak enak. Diam tuh Nabi Ibrahim. Terus gimana Israel? Ya udah, ini perintah dari Allah. Ya udah, saya permisilah. Nabi Ibrahim Pak malam itu kagak tidur Pak. Ngopi udah 2 kali habis. Bolak-balik. Mikirin siapa? Mikirin anak muda. Dalam benaknya, bocah sianan banget ya. Besok mau nikah, usianya cuma sampai segitu doang. Ya udah dah, biarin dah. Tapi yang namanya Allah beda Pak. Kunjung datang pagi, Nabi Ibrahim liatin jam aja, jam 6 udah mulain dah. Setengah 7 mulain. Jam 7 mulain.
Terus jam berputar, waktu sangat singkat pada Nabi Ibrahim ini bingung. Bingung kenapa? Ini kok belum ada kabar-kabarnya. Biasanya kan kalau ada orang meninggal disiarin di masjid, kan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulan bin fulan telah kembali ke rahmat Allah. Nungguin tuh. Al-Hidayah kagak nyiarin. Al-Muqarrabin sama. Kumpul dah tuh, bingung dah tuh. Penasaran kunjung datang, dicarilah ini sama Nabi Allah Ibrahim. Saya pengen cari nih anak muda. Kira-kira kemana nih anak muda? Jangan-jangan udah diculik sama malaikat Israel. Jangan-jangan mayatnya udah dimasukin ke dalam peti, dibungkus pakai plastik. Orang nano. Dicari sana sini, dicari sana sini, ketemu Pak, lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sujud nih anak muda di hadapan Allah. Padahal sudah lebih daripada 3, 4, 5 sampai 6 jam. Padahal kata malaikat Israel, besok jam 7 dia bakal ditarik, bakal dicabut ruhnya. Selesai dia sujud, selesai dia sholat, tengok belakang, kaget ya, ada Nabi Ibrahim, cium tangan sama Nabi. Senyum ini anak muda. Nabi Ibrahim tambah apa? Tambah penasaran. Bulan sini dah, ada apa ya Ibrahim? Begini, semalam kan datang kamu. Iya, saya datang menghampiri Nabi Ibrahim untuk minta apa? Minta untuk dianterin nikah jam 7. Sebetulnya begini, ketika kamu balik pulang ke rumah, malaikat Israel datang. Waduh, kok nggak izin lagi sama saya? Malaikat Israel datang. Terus apa yang disampaikan kepada engkau ya Ibrahim? Katanya kau bakal meninggal jam 7. Ketawa Pak ini anak muda, tersenyum lebar. Nabi Ibrahim tambah bingung. Ini anak muda malah ketawa, malah senyum lebar. Saya tanya lagi, apa yang mengakibatkan engkau sampai saat ini, sampai detik ini kau belum meninggal? Ini Pak, kejadiannya bulan Muharram. Ya Ibrahim, ingatkah engkau ketika kau memberikan petuah kepada saya, ketika kau memberikan satu pelajaran berharga kepada saya ketika di bulan Muharram, engkau pernah menyampaikan kepada saya apa? Perbanyaklah sedekah di bulan Muharram. Satu. Yang kedua, perbanyaklah istighfar, pantulan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dipakai Pak. Apa yang disampaikan oleh gurunya benar-benar dipelajari, dipraktekkan, bahkan dipahami. Bukan hanya sekedar didengarkan, tapi dijuantahkan dalam kehidupannya, diterjemahkan dalam dirinya. Terus gimana? Ya Ibrahim, ketika saya pulang dari rumahmu, saya nggak langsung pulang ke rumah. Kemana? Saya keliling kampung. Ngapain? Saya ketuk setiap pintu rumah yang ekonominya lemah. Saya ketuk pintunya, assalamualaikum, keluar tuh kaum duafa. Saya sisihkan harta saya yang sedikit. Rumah yang satu lagi saya ketuk, itu dibuka, anak yatim saya titip, ketuk, saya titip, ketuk. Berat ya berpuluh rumah saya titip nilai sedekah saya. Biar apa? Biar Allah panjangkan usia saya. Ya Allah Pak nih, ternyata ketika ini anak muda muterin kampung untuk bersedekah, itu Allah kirim malaikat rumah namanya. Dalam tafsir Al-Munir itu malaikat rahmat. Kata Allah, ya malaikat, labbaik ya Rabb. Tuh lihat anak muda yang soleh. Habis dari rumah Nabi Ibrahim, dia nggak langsung pulang. Kemana? Dia keliling kampung. Kau lihat nilai kerjaannya, kau catat nilai kebaikannya. Memang setelah aku gariskan dia akan meninggal. Tolong kasih tahu malaikat Israel, jangan dicabut dulu ruhnya, tangguhkan untuk tahun kedepannya. Tuh begitu ya Ibrahim. Masya Allah, Nabi Ibrahim Pak diam sejenak, meneteskan air mata. Ternyata hakikat bulan Muharram bukan hanya sekedar bulannya hijrah Rasul,
tapi kemenangan yang diraih oleh para nabi dan rasul, bahkan murid beliau yang soleh, yang saat itulah menandatangani dalam kehidupannya bahwa hakikat Muharram inilah saatnya hijrah dan bersedekah, bahkan pantulan istighfar kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, malaikat Israel ngadu lagi, Pak, nggak jadi saya cabut Ibrahim. Kenapa? Allah menegur saya, jangan kau cabut. Kenapa? Inilah anak muda yang bersedekah di bulan Muharram. Dengan sedekah insya Allah hidup kita berkah, Pak. Tadi kan guru kita doa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan konsep hidup kita, Pak. Konsep hidup kita pengen bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kalau konsep hidup bahagia gampang, Pak. Rumusnya begini aja. Rumahnya lapang. Rumahnya lapang, setiap sudut banyak kembang, permadaninya dipasang. Sarapan paginya pakai rendang. Buahnya buah pisang ditambah dukuh dari Palembang. Udah begitu punya mobil Kijang. Kira-kira enak ke, Pak? Entar dulu masih ada lanjutannya, Pak. Tiap tahun umroh selalu berulang-ulang. Rajin sembahyang, selalu menolong orang. Kontrakannya berjajar panjang dari Jati Padang sampai Kemang. Kira-kira enak gak, Pak? Bukan main. Ini kan konsep tuh. Duitnya berlipat-lipat, vilanya berdiri Ciputat, makanannya pakai ketupat, mobilnya hebat serba mengkilat, bininya ada. Konsep hidup bahagia ini, Pak. Makanya mohon maaf, bukan menggurui. Saya belajar dengan guru-guru, saya belajar dengan sirah nabawiyah, dengan para nabi dan rasul, dengan para orang-orang soleh yang diterangkan dalam kitab Al-Qirtos. Saatlah kita berbagi di bulan yang suci, kita keluarkan. Ini, Pak, Masya Allah, masjid. Kalau andai kata kita kumpul Jumatan di luar Covid aja dah, kita bawa infak Jumat 10.000 satu orang. 10.000 jamaahnya ada 500 orang. Kira-kira berapa, Pak? 5 juta tuh. 5 juta. Itu saatnya dalam satu bulan ada 4 Jumat. Berapa, Kak, dikalinya tuh? Masya Allah. Kalau khotib dikasih 1 juta, ya khotib Jumat dikasih 1 juta, jam 10 udah nongkrong tuh khotib, Pak. Mudah-mudahan manfaat ini bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita, kita hijrahkan diri kita yang terbaik. Allah lah yang akan memberikan dan membimbing keimanan kita. Amin ya rabbal. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kuliah subuh Rabu yang akan datang, yaitu di Musola Al-Amin, tetapi lokasinya atau tempatnya pindah ke Masjid Al-Wiqayah. Yang akan bertindak sebagai imam guru kita Ustadz Abdurrahman SPDI. Kemudian yang akan memberikan tausiah guru kita Ustadz Haji Kamaluddin Ali SAG. Dan yang akan memimpin tahlil yaitu Ustadz Haji Muhammad Hashim. DKM-nya Bapak Haji Sapri Alamsah. Untuk kantong hijau pada pagi hari ini, alhamdulillah ini ada kenaikan sebesar Rp2.565.000. Alhamdulillah. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah pada orang-orang yang telah menginfakkan, mendermakan, mendonasikan dan mensedekahkan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh. Bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita doakan senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bagi keluarga kita yang sedang sakit, senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah murahkan rezekinya.
Dan bagi para penginfak, para donatur yang sedang berusaha berbisnis, kita doakan senantiasa bisnisnya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Urusan-urusan yang sulit senantiasa Allah berikan kemudahan dan juga Allah berikan jalan keluarnya. Dan harta yang telah dikeluarkan senantiasa Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Allah angkat derajat ekonomi kita dan Allah muliakan hidup kita fi dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sebelum kita tutup, ada promosi atau iklan sedikit bagi masjid dan musola yang mungkin jam dindingnya rusak atau tidak mempunyai jam. Itu nanti silakan menghubungi Bapak Haji Khairuddin. Beliau adalah ketua Masjid Al-Bahjah. Kebetulan workshopnya itu berada di Kampung Kandang atau di tempat Haji Madali. Jadi bagi masjid dan musola, jam dinding atau jam apa nih yang bunyi ini? Lonceng ya? Nah itu mungkin rusak dan termasuk jam jamaah, mungkin mau ganti batu atau mau ganti baterai itu juga gratis. Cuman batunya batu kali ini. Yang kedua, bagi musola juga masjid yang mungkin ingin belanja sembako, itu di warung Bapak Haji Mamat. Bapak Haji Mamat Haji Matan di RW 05, yaitu di Jalan Pepaya. Jadi mungkin kuliah subuh agak ribet mau belanja sembako, nanti silakan menghubungi Bapak Haji Muhammad Haji Matan. Jadi alhamdulillah beliau-beliau itu adalah donatur daripada kegiatan kuliah subuh. Dan untuk doa, guru kita Kiai Haji Sulaiman Rahimin. Dan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.